Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Alif. Saya ditemani dengan dua orang rekan saya, Ramadan Octavian Muhammad dan juga Abdul Aziz Al-Ayubi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Latar belakang dari pengambilan topik ini adalah data yang digunakan adalah data aritmia yang berasal dari website UCL Machine Learning Repository yang berdasarkan kasus studi oleh H. Altai Gouverner PhD mengenai keberadaan penyakit aritmia dan juga mengklasifikasikannya menjadi 16 tipe. Dengan tipe 1 menjadi tipe normal, 2 hingga 15 menjadi tipe-tipe aritmia, dan tipe 16 adalah tipe yang tidak diketahui. Datasetnya sendiri itu terdiri atas 452 baris dan juga 279 kolom yang berisikan informasi penting mengenai pasien seperti jenis kelamin, tinggi badan, detak jantung dari pasien, dan juga data lain yang dapat berguna untuk mengklasifikasikan penyakit aritmia pada pasien. Kami melakukan training model untuk mengklasifikasikan aritmia menggunakan metode KNN dan juga naive Bayes. Berikut ini ada atribut datanya. Untuk atribut yang penting di sini bisa dilihat adalah age, sex, height, weight, dan juga heart rate. Selanjutnya ada untuk kualitas data sendiri. Yang pertama itu di sini ada plot untuk weight. Bisa dilihat ada beberapa pecilan data untuk weight-nya sendiri. Kemudian ada data untuk heart rate dan juga age. Selanjutnya dasar teori. Oke, baik. Metode pertama kita yang pakai adalah K-nearest neighbor atau KNN. Jadi simpelnya itu mencari menggunakan nilai Euclidean untuk mencari K atau kayak jumlah tetangganya, jumlah tetangga terdekatnya. Nah, jadi itu kita akan membagi data itu menjadi beberapa fold dan kita menggunakan metode yang namanya itu cross validation. Jadi setiap fold nanti bakal ada data test dan data trend yang berbeda dengan fold yang lain, terutama pada data trendnya. Di next, Mas. Oke, yang pertama mengimport library. Yang kita pakai yaitu Pandas, NumPy, dan Mat, dan juga matplotlib.pyplot untuk melakukan plottingan. Kemudian yang kedua, kita akan mereplace value yang nilainya string tanda tanya dan juga missing value. Nah, ini karena data ini sangat jelek bagi kami, karena sangat susah untuk mengoperasikan suatu data apabila tipe datanya itu berbeda. Makanya kita mereplace tanda tanya dan juga missing value. Nah, kemudian kita menggunakan kolom ke 279 itu sebagai kayak macam targetnya, labelnya gitulah. Nah, itu kita menghitung jumlah masing-masing value pada kolom ke 279. Jadi value dari 1 itu berapa, value dari 2 itu berapa, jumlahnya. Nah, kemudian kita mengubah tipe data values ke dalam float, karena dalam beberapa eksperimen yang kita kerjakan, itu kita nggak bisa mengoperasikan tipe data satu dengan tipe data yang lain. Jadinya kita konversi tipe data terlebih dahulu. Nah, kemudian kita membagi data menjadi 5 fold. Dengan kita bisa lihat di fold 1, itu pembagiannya adalah 90 dan sisanya 360 itu menjadi trainingnya. Jadi bisa dikatakan pembagian kita adalah 80% itu buat train dan 20% itu buat tes. Dan kita menggunakan cross validation di mana data tes dari setiap fold itu akan berbeda. Kemudian function berikutnya adalah normalisasi. Jadi kita untuk menormalisasi data frame dengan metode min-max scaling. Kemudian ada function Euclidean, yaitu untuk implementasi perhitungan jarak Euclidean antara titik dalam ruang berdimensi 1.
Nah, ini yang intinya, yaitu function do prediction untuk KNN, yaitu untuk melakukan prediksi memakai algoritma KNN. Jadi kita pakai for untuk iterasi, dan setelah itu kita yang kita return kan, yaitu prediksinya, predictionnya. Nah, kemudian function selanjutnya adalah akurasi, itu untuk menghitung akurasi dari prediksi klasifikasi. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan for untuk iterasi tiap elemen dalam y prediksi dan juga y true. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi kinerja model. Jadi kita mengevaluasi kinerja model KNN pada suatu lipatan fault atau dari data validasi silang cross validation. Nah, bisa dilihat dari hasil evaluasi dan juga akurasi, untuk K1 mendapatkan akurasi tertinggi yaitu 65. Dan ini juga menurut saya sejalan dengan banyak graf tentang K yang beredar di Google. K1 itu merupakan K yang terbaik. Cuman walaupun begitu, kita mengantisipasi misalkan ada data yang jumlahnya sama. Cuman karena pengurutannya berbeda, maka dia nggak jadi akurat, istilahnya seperti itu. Maka kita menggunakan beberapa K, dan setelah kita training untuk K3 dan juga K5, ternyata akurasinya tidak begitu turun jauh. Membuktikan bahwa model ini memang sudah cukup bagus untuk ukuran dataset yang datanya bisa dikatakan berantakan. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai model selanjutnya, yaitu naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes itu merupakan metode learning yang menggunakan asumsi naive terhadap data yang diajukan. Maksudnya yang akan diujikan. Nah, asumsi naive itu adalah mencari asumsi atribut dataset bersifat independen antara satu sama lain. Nah, cara kerjanya adalah melakukan training dengan sebagian besar dataset menggunakan probabilitas untuk mengklasifikasikan atau memprediksi datanya. Lalu melakukan testing dengan sisa dataset yang tidak digunakan untuk training. Oke, selanjutnya ini adalah library yang kita gunakan. Yang pertama adalah Pandas, yang kedua adalah NumPy, yang ketiga adalah Map, yang keempat adalah Matplotlib untuk visualisasi data. Oke. Nah, karena banyak missing value, jadi kita harus replace value-nya dulu yang tanda tanya itu dengan NaN atau not a number. Lalu setelah kita replace, itu kita mencari missing value-nya apa. Seperti itu, lanjut. Di situ kita mengganti data type missing value dan mengganti missing value menjadi median. Nah, selanjutnya setelah kita ganti jadi missing value menjadi median, setelah itu mengganti none menjadi median. Kita replace datanya. Lalu selanjutnya membagi data menjadi data train dan data test dari indeks ke 0 sampai indeks ke 316 untuk data train, dan data testnya itu dari 316 sampai 452. Lalu selanjutnya kita rename columns-nya yang ke 279 menjadi kelas. Lalu ini adalah fungsi probabilitasnya. Lalu selanjutnya habis itu ini fungsi split root-nya. Nah, habis itu kita nyari fungsi main-nya untuk mencari main-nya untuk setiap kategori kelasnya. Lalu selanjutnya ini adalah fungsi standarisasi untuk setiap kategori kelasnya. Ini adalah prediksinya. Untuk yang pertama itu kita list datanya itu kita inisialisasi satu dulu. Lalu hasilnya itu bakal
disimpan di variable result. Lalu selanjutnya ini adalah fungsi foldingnya. Nah, ini untuk menampilkan data unik dari kelasnya. Nah, ini untuk matrix conversion-nya, seperti itu. Lalu hasilnya bakal melakukan prediksi dari fungsi-fungsi yang tadi. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan kawan saya, Farhan, untuk bab 3. Kita akan melakukan evaluasi dan juga hasil dari diskusi yang telah kita temukan dari algoritma yang telah dibuat. Yang pertama adalah untuk KNN atau K-nearest neighbor, yang ini adalah hasil performansi dari algoritma K-nearest neighbor dengan fault-nya itu 5, yang berukuran perbandingannya itu 20 dibanding 80 untuk data tes dan trainingnya, sedangkan nilai K-nya itu bernilai 135. Di sini kita bisa melihat grafnya sendiri untuk K1 dengan rata-ratanya itu 65,7149. Kemudian selanjutnya kita melihat untuk K3 dan K5, masing-masing bernilai 62,149 dan juga 61,734. Terjadi penurunan nilai pada untuk K5-nya. Selanjutnya untuk naive Bayes sendiri, untuk hasil performansinya itu adalah 55,789%. Untuk pembagian datanya itu sendiri adalah 70 dibanding 30. Untuk nilai recall 100, TNFN yaitu 0, dan juga nilai TP di antara nilai 60 dan 40, dan FP nilai 40. Jadi berdasarkan hasil yang telah kami dapatkan, data akurasi ini diperoleh akurasi oleh nilai algoritma KNN memiliki ketepatan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma naive Bayes. Hal ini dapat dikarenakan dataset yang aritmia ini memiliki atribut yang bermacam-macam, seperti nominal, linear, dan juga kategorikal. Sehingga algoritma naive Bayes ini memiliki kesulitan dalam memproses data linear tersebut. Tetapi selain dari itu, untuk algoritma K-nearest neighbor lebih fleksibel dalam memproses data karena kemudahan dalam memanipulasi fault data. Dan juga di dalam running code kami, algoritma naive Bayes sendiri memiliki kecepatan eksekusi lebih tinggi dibandingkan oleh algoritma K-nearest neighbor. Dikarenakan algoritma K-nearest neighbor itu sendiri memiliki cara untuk mengakses data yang ada di dataset itu lebih bisa dibilang lebih lambat daripada cara mengakses data yang dimiliki oleh algoritma naive Bayes. Kesimpulannya, berdasarkan data yang telah diperoleh, akurasi yang dimiliki oleh algoritma K-nearest neighbor memiliki ketepatan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma naive Bayes. Hal ini dikarenakan dataset yang bersifat nominal, linear, dan juga kategorikal pada atributnya, sehingga algoritma naive Bayes memiliki kesulitan dalam memproses data linear tersebut. Selain dari itu, algoritma K-nearest neighbor lebih fleksibel dalam memproses data, dikarenakan kemudahannya di dalam memanipulasi fault data tersebut. Saran yang dapat diberikan setelah melakukan eksperimen dan juga laporan ini adalah diharapkan dengan laporan ini algoritma metode learning dapat diaplikasikan dan dikembangkan untuk memproses dan memprediksi data dengan efektivitas yang lebih baik. Selain dari itu, pembaca juga dapat menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan data yang baik dan benar. Kira-kira sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.